Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi juga Bu Septi. Apa kabar Bu Ana? Luar biasa baik. Ya, baik. Bu Ana, saya di sini ingin menanyakan tentang kesiapan Bu Ana sebagai coach terhadap coaching. Kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching ya Bu Ana ya. Baik. Jadi pada kegiatan coaching, baik coach dan coachee akan dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa Bu Ana berikan kepada coachee nanti? Lalu bagaimana coachee tersebut bisa merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ana sebagai coach? Tolong ya Bu Ana diperhatikan, ada 3 prinsip yang harus diingat, yaitu kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi Bu Ana. Pertanyaan saya, apakah Bu Ana ada yang ingin dikembangkan dari kegiatan coaching ini Bu Ana? Dari kegiatan coaching kali ini, saya ingin mengembangkan yang pertama adalah kehadiran utuh. Saya sebagai coach kepada coachee. Lalu yang kedua adalah saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Lalu saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait dengan masalah yang dihadapi oleh coachee. Oke, baik Bu Ana. Terus lalu pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa nih yang Bu Ana akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi dari coachee tersebut? Ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Septi. Yang pertama adalah sebagai pendengar yang aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ana. Lalu indikator apa yang Bu Ana inginkan dalam proses coaching ini? Yang pasti sebagai coach saya ingin bisa membantu coachee menemukan solusi pada masalah yang dihadapinya. Lalu saya juga ingin membantu menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coachee. Baik Bu Ana. Jadi pada kegiatan praobservasi ini segitu aja yang saya ingin tanyakan. Saya memberikan Ibu kesempatan untuk memberikan proses coaching terhadap coachee Ibu. Selamat bekerja ya Bu, dan selalu semangat ya Bu Ana. Terima kasih Bu Septi atas waktunya. Baik. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi juga Bu Ulfa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ana ada waktu sebentar untuk hari ini? Ada Bu Ulfa, ada apa ya? Ada yang mau saya bicarakan sama Bu Ana. Oke. Terkait kegundahan saya dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang bisa saya bantu nih Bu Ulfa? Jadi begini Bu Ana, saya kan guru bidang studi ya, guru pendidikan agama Islam. Nah, saya itu besok kebetulan materi saya adalah praktek berwudu di kelas 2, di kelas rendah, 2A tepatnya Bu Ana. Oke. Nah, di kelas 2 itu anak-anaknya notabene itu lebih tidak bisa diam dibanding kelas lain Bu Ana. Oke. Lebih banyak yang hiperaktif. Terus jadi saya tuh ragu ketika ingin mengajak anak-anak belajar di luar ruang kelas gitu kan. Karena materi saya praktek berwudu, mau tidak mau kan saya akan membawa anak-anak ke tempat wudhu untuk melaksanakan praktek wudhu. Tapi yang jadi kegundahan saya adalah saya bingung nanti ketika niat saya kan 5 orang saya bawa ke bawah, kemudian yang lain tetap menunggu di kelas. Nah, yang saya bingungin itu nanti takutnya pada saat 5 orang bersama saya di tempat wudhu, yang lain di kelas, takutnya mereka ribut. Kira-kira seperti apa ya Bu Ana yang harus saya lakukan? Oke, jadi Bu Ulfa itu mengalami suatu kebingungan ya, Iya, lebih betul. tepatnya ya. Kalau Ibu nih punya siswa yang aktif sekali ya. Iya. Oke, kalau gitu dari diskusi kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan, yang Ibu inginkan dari pertemuan kita pagi ini? Yang saya harapkan sih, saya pengen punya murid-murid yang bisa diajak bekerja sama. Tentunya dalam proses belajar, mereka bisa tertib ketika saya mengajak belajar di luar ruang kelas. Dan saya sih berpikirnya Bu Ana, mungkin nggak sih anak-anak tuh bisa dengan cara seperti ini Bu Ana. Ketika anak-anak berada di luar kelas yang 5 orang itu praktek berwudu di tempat wudhu,
Kemudian yang di dalam kelas itu agar mereka tertib, saya coba setelkan video gitu. Karena notabene juga kelas rendah, saya akan setelkan video misalnya lagu Tepuk Kudu. Jadi secara tidak langsung saat 5 anak saya bawa ke bawah untuk praktek berwudu, yang lain mendengarkan, menyaksikan tayangan Tepuk Kudu sambil berarti mereka mengingat kembali urutan-urutan berwudu. Mungkin seperti itu Bu Ana yang bisa saya lakukan ya. Oke, jadi untuk mengatasi apa ya, keriuhan ya, Iya, atau supaya anak-anak tetap tertib di dalam kelas, Bu Ulfa mengusahakan supaya memberikan video. Kalau boleh tahu nih, kalau Ibu Ulfa menayangkan video yang membimbing anak-anak di dalam kelas itu siapa? Itu dia. Kayaknya saya butuh support ya. Saya kan guru bidang ya. Mungkin saya butuh bantuan dari guru kelasnya ya. Jadi ketika saya praktek wudhu bersama dengan 5 siswa berada di tempat wudhu, mungkin saya butuh support dukungan dari guru kelasnya untuk mengawasi mereka yang berada di kelas. Mungkin Jadi, seperti itu ya. Guru kelasnya menemani ketika di dalam kelas ya, Iya. sedangkan Bu Ulfa di luar untuk menemani murid lain untuk praktik wudhu. Iya, betul. Oke, selain itu nih, apa sih yang sudah Bu Ulfa lakukan supaya selain memberikan video, apa saja nih yang udah Bu Ulfa lakukan supaya anak-anak ini tetap tertib gitu untuk 5 orang ini? Selain itu apa ya? Saya juga sih pernah melakukan misalnya gini. Saya berusaha nih, saya lagi belajar kan, memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk murid gitu kan. Jadi ketika saya melakukan praktek itu, saya tinggalkan anak-anak. Selain saya menyetelkan video gitu kan, saya juga memberikan sebuah lembaran yang isinya itu mereka anak kelas rendah itu kalau di sekolah saya kan hampir setiap hari membawa pensil warna ya. Nah, saya juga punya lembaran-lembaran gambar anak sedang praktek berwudu, mereka bisa mewarnai untuk juga membuat mereka lebih tertib di kelas menunggu giliran. Seperti itu sepertinya Bu Ana. Dan juga dengan kegiatan itu anak-anak juga tidak bosan menunggu. Begitu Bu Ana. Oke, dengan apa yang sudah Bu Ulfa lakukan, saya setuju sekali tuh. Selain memberikan video, memberikan kegiatan juga ya, berupa gambar. Apalagi untuk usia-usia anak kelas rendah itu kan memang senangnya mewarnai, coret-coret gitu ya Bu Ulfa. Oke, kalau dari usaha-usaha yang sudah Bu Ulfa lakukan nih, tingkat keberhasilannya nih ada di skala berapa nih, misalnya dari skala 1 sampai 10 sekarang ini, usaha yang sudah Bu Ulfa lakukan sudah di skala berapa nih? Insya Allah sih 9 Bu Ana. Pengennya sih 10 gitu kan. Ya, tapi untuk saat ini 9. Oke, udah 9 ya, berarti udah hampir matang nih gitu ya, Iya. dengan segala yang usaha yang udah Bu Ulfa lakukan. Oke, kalau gitu nih, saya pengen tahu dong kalau dari Bu Ulfa sendiri, selain dari menonton video, memberikan gambar, mewarnai, ada lagi nggak sih rencana Bu Ulfa gitu untuk anak-anak supaya lebih tertib lagi gitu? Begini juga Bu Ana, jadi untuk keterkaitan mereka, jadi gini, 5 orang saya turun ke bawah, yang lain nunggu nonton video, terus kemudian boleh mewarnai gambar, kemudian setelah itu kan bergantian. Nah, 5 orang yang sudah selesai praktek wudhu, nah itu boleh mengerjakan LKPD gitu. LKPD-nya pun masih nyatu Bu Ana sama materi pembelajaran saya, hanya disuruh mengurutkan urutan berwudhu. Ada gambar, jadi mereka hanya menulis angka kayak cuci tangan tuh urutan keberapa gitu, membasuh muka urutan keberapa, seperti itu Bu Ana. Jadi berkesinambungan dari kegiatan pertama sampai terakhir LKPD, jadi prosesnya berkesinambungan seperti itu Bu Ana. Oke, jadi yang saya tangkap dari rencana Bu Ulfa, berarti Bu Ulfa udah punya berbagai rencana ya gitu ya, supaya kelas rendah ini bisa lebih tertib lagi di dalam kelas gitu. Kalau gitu dengan segala rencana Bu Ulfa nih, apa sih yang Bu Ulfa perlukan gitu ya, dari dukungan misalnya gitu, support apa yang
oh saya pengennya begini nih begitu. Tentunya support dukungannya karena saya guru bidang, saya pengen banget dapet supportnya pertama dari guru kelas, kemudian dari semua yang ada di lingkungan sekolah gitu. Jadi artinya meskipun pembelajaran itu saat itu sedang proses kegiatan pembelajaran saya, tapi yang berada di lingkungan sekolah juga aware gitu sama anak-anak. Oh, anak kelas 2 ada yang lagi praktek wudhu nih, terus ada anak yang ada di kelas gitu kan. Mungkin di kelas sebelah tahu, kemudian oh ya agak apa ya, bukan bolak-balik sih, maksudnya agak diintip-intip lah. Oh ya ya anaknya tertib ya, Dipantau ya. dipantau. Oh iya, jadi diintip deh bahasa saya. Dipantau gitu Bu Ana gitu kan. Jadi dukungan dari seluruh yang ada di sekolah itu penting buat saya. Oke, tadi kan Bu Ulfa sudah sampaikan sekarang ini udah di skala 9, maunya ke 10 dan Bu Ulfa sudah sampaikan apa saja sih yang Bu Ulfa butuhkan supaya bisa mencapai angka 10 ini. Nah, dari rencana Bu Ulfa tadi butuh waktu berapa lama sih supaya wah benar-benar nih saya udah di angka 10 gitu. Saya pikir insya Allah tidak dalam waktu yang lama gitu, karena ketika proses pembelajaran tadi saya lakukan secara berkesinambungan, jelas tujuan pembelajarannya, kemudian jelas tempat dan waktunya, insya Allah tidak akan lama lagi ini akan tercapai. Saya berharap sih ya Bu Ulfa ya, sesuai dengan harapan Bu Ulfa juga bisa berjalan secepat mungkin, berhasil secepat mungkin ya Bu Ulfa. Dan nanti mungkin kita cari waktu lagi ya Bu Ulfa Baik, supaya Bu kita Ana. bisa ngobrol lagi nih bagaimana perkembangannya. Saya juga pengen tahu Iya. nih bagaimana nih anak-anak sekarang, apakah sudah mulai tertib atau Iya. sudah bisa dihandle gitu ya Bu Ulfa Iya, ya. siap. Jadi nanti kita bertemu lagi Siap, Bu Ana. di waktu yang akan datang. Semoga berhasil. Semangat selalu Bu Ulfa ya. Nah, terima kasih Bu Ana, saya terima kasih banyak loh. Saya lebih merasa lega setelah ngobrol sama Bu Ana. Jadi saya optimis kalau saya bisa mengajak anak-anak belajar di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Terima kasih ya Bu Ana. Iya, sama-sama Bu Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Bu Ana. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Bu Septi, kabar baik. Saya sudah melihat tuh tadi coaching Bu Ana dengan Bu Ulfa. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait coaching yang sudah Ibu lakukan. Pertama, Ibu, apakah indikator yang Ibu terapkan tadi, Ibu rencanakan sudah tercapai, Bu Ana? Pada kegiatan coaching yang tadi saya lakukan bersama dengan Ibu Ulfa, sudah sesuai dengan alur tirtanya Bu Septi. Jadi saya sudah mulai menyampaikan tujuan, menggali atau mengidentifikasi masalah, lalu Koci juga menyampaikan rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dilakukan. Lalu Koci juga bisa menyampaikan masalahnya sehingga bisa menggali solusi juga bagi dirinya sendiri dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, betul sekali Bu Ana. Setelah tadi saya lihat proses coaching yang Ibu lakukan, saya rasa Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Tampak jelas ya Bu Ana. Tadi Bu Ulfa sudah menemukan solusi dari masalahnya. Lalu juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap Ibu Ulfa, sehingga Koci yaitu Bu Ulfa bisa menemukan solusinya sehingga kegalauannya bisa sedikit teratasi. Syukurlah Ibu. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu Ana kembangkan dari kegiatan coaching ini, Bu Ana? Yang ingin saya kembangkan lebih lagi itu saya lebih memahami lagi ya Bu Septi tentang alur tirta sehingga nantinya ketika saya melakukan proses coaching lagi, saya bisa melaksanakannya lebih baik lagi. Oke, baik Bu Ana. Semoga itu bisa terlaksana ya Bu Ana. Nah, semua pertanyaan dari saya kepada Bu Ana sudah saya sampaikan dan semoga saya berharap Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan. Sebagai coach, Ibu saya rasa Ibu memiliki kompetensi tersebut sehingga apa yang Ibu lakukan bisa memberikan manfaat terhadap rekan-rekan dan juga
kepada Ibu sendiri sebagai coach yang baik. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima Saya kasih. pamit. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Amin. Terima kasih Bu Septi atas Terima kasih. bimbingannya. Terima kasih kembali Bu Ana. Selamat pagi dan selalu sehat Ibu Ana. Ya, sehat selalu Bu Septi. Terima kasih.